Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Makrifat yang dititipi Allah Subhanahu wa ta'ala pada diri seseorang itu akan nampak tanda-tandanya di atas anggota tubuhnya. Apabila Allah memberikan cahaya makrifat di dalam hati kita, tanda-tandanya makrifat itu seperti terlihat pada mata, pada telinga, pada tangan, pada kaki, ataupun seluruh anggota tubuh lainnya. Karenanya, bahwa setiap perbuatan dari anggota tubuh kita itu akan mengikuti dari perbuatan hati. Orang yang telah memiliki ilmu makrifatullah, perilakunya juga akan mengikuti keadaan hatinya. Apabila hati seseorang itu makrifat billah, maka perbuatan orang itu akan mencerminkan makrifat billah. Jika di dalam hatinya ada jahil dengan Allah, maka gerak-geriknya dan tutur katanya pun akan jahil dengan Allah. Siapa yang mengaku makrifat atau merasa telah bermakrifat tetapi tidak nampak tanda-tandanya, bekas-bekasnya di anggota-anggota tubuhnya, itu berarti dia telah berdusta dalam pengakuannya. Tanda yang bisa dijadikan dalil makrifat itu kepada diri seseorang adalah selalu mengutamakan kepentingan akhiratnya daripada dunia. Maksudnya bukan berarti ia membuang dunia, bukan juga tidak menghiraukan dunia, tetapi mereka tetap mengutamakan kepentingan akhiratnya. Jangankan cuma kita yang notabene manusia biasa, para waliullah sendiri, mereka ada yang berdagang, bertani, dan ada juga yang sebagai pegawai, tetapi mereka tetap mengutamakan akhiratnya daripada dunia. Sebagaimana contohnya, dia bisa saja bergaul dengan orang kebanyakan, tetapi pada sisi batinnya tidak pernah terputus daripada mengingat Tuhannya. Inilah yang membedakan antara orang yang telah diberi makrifatullah dengan orang yang belum bermakrifat. Jadi, orang-orang yang makrifat dengan Allah itu, apapun statusnya, intinya mereka selalu mendahulukan kepentingan akhiratnya dibanding dunia. Tetapi ingat, orang makrifat itu bukan seperti Nabi ataupun Rasul Allah yang telah terbebas daripada dosa. Yang menjadi perbedaannya, di saat mereka melakukan perbuatan dosa, mereka akan cepat kembali dan bertobat kepada Allah. Inilah yang disebut telah bangkitnya wujud ilmu yang suci. Wujud inilah yang selalu membimbing manusia kepada jalan kebenaran sebagai benteng pertahanan dalam menghadapi segala persoalan dunia. Namun, wujud ini akan tertutup jika kita selalu menentangnya dengan dosa. Jika wujud ini telah tertutup, maka kita tidak dapat lagi untuk membedakan yang mana baik dan yang mana buruk. Maka akan matilah hatinya dari kebenaran. Dan pada keadaan seperti ini, kita itu tidak ubahnya seperti seekor binatang, bahkan mungkin lebih hina lagi. Ya Allah, berilah kami petunjuk-Mu. Jangan Kau cabut mahkota ilmu-Mu dari kami. Sungguh, kami adalah orang-orang yang bodoh dan tidak mengerti apapun. Saudaraku sang sejati, jadi wujud ilmu suci ini sebenarnya telah ada dan siap dipergunakan oleh kita.
Hanya saja nilai efektivitasnya itu tergantung dari pengamalan diri kita sendiri. Semakin jernih hatinya, maka akan semakin terpancar cahaya makrifatullah pada dirinya. Wujud ilmu yang suci ialah penyaksian hakiki pada mata hatinya. Pada pandangan ini, ia tidak lagi melihat kepada ketiadaan dirinya atau kewujudan dirinya. Tiada lagi yang dilihat di dalam segala sesuatu, segala kejadian, di dalam diam dan di saat ia bertutur kata, kecuali la maujudu illallah. Wujud ilmu suci ini, di mana mata hati melihatnya tanpa dinding penutup antara kita dengannya. Tiada lagi ruang antara kita dengan dia. Sebagaimana firman-Nya, dan Allah tetap bersama-sama kamu di mana saja kamu berada. Surat Al-Hadid ayat 4. Dia tidak terpisah dari kamu. Penyaksian yang hakiki ialah melihat Allah dalam segala sesuatu dan pada setiap waktu. Pandangan terhadap makhluk tidak menutup pandangannya terhadap Allah. Disinilah makomnya keteguhan yang dipenuhi oleh ketenangan serta kedamaian yang sejati dan tidak berubah-ubah, bernaung di bawah payung yang maha agung dalam ketetapan yang teguh. Pada penyaksian yang hakiki ini, tiada lagi ucapan, tiada bahasa, tiada ibarat, tiada ilmu, tiada makrifat, tiada pendengaran, tiada kesadaran, tiada hijab, dan semuanya sudah tiada. Tabir hijab telah tersingkap, maka dia dipandang tanpa ibarat, tanpa huruf, tanpa abjad. Allah Subhanahu wa Ta'ala dipandang dengan mata keyakinan, bukan dengan mata zahir atau mata ilmu. Sememangnya semata-mata yakin bahwa dia yang dipandang sekalipun tidak ada sesuatu pengetahuan untuk dapat diceritakan dan tidak ada sesuatu pengenalan untuk dipamerkan. Orang yang telah memperolehi pengetahuan ini, ia telah berada di dalam suasana hati yang kekal bersama-sama Allah pada setiap keadaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dilihat dalam dua perkara yang berlawanan dengan sekali pandang. Dia melihat Allah pada orang yang membunuh dan orang yang kena bunuh. Dia melihat Allah yang menghidupkan dan juga yang mematikan. Dia melihat Allah yang menaikkan dan juga menjatuhkan. Dia melihat Allah pada yang menggerakkan dan juga mendiamkannya. Tiada lagi kaitannya dengan kewujudan atau ketidakwujudan dirinya. Wujud Allah itu esa dan ia maha meliputi segala sesuatu. Sekianlah, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.